Hai, nama saya Josna, NPM 1842043. Hari ini saya akan menjelaskan tentang SPSS dan EView sebagai salah satu persyaratan kelulusan mata kuliah statistik penelitian. Dan sekarang kita akan mulai. Nah, pertama di sini saya sudah ada data saya, dan total data saya itu ada 273. Kemudian kita buka SPSS, klik file, import data, dan Excel. Kemudian saya akan pilih file tersebut dan open. Habis itu tekan OK. Nah, setelah datanya diimpor ke dalam SPSS, pertama kita ke variabel view. Saya akan menghapuskan kode sampai ke nama perusahaan karena mereka bukan termasuk variabel. Kemudian untuk variabelnya saya akan menggantikan desimalnya. Semuanya saya mengganti jadi 6. Oke. Dan kemudian untuk kolom roll saya akan mengubah karena dependen saya itu corporate governance index. Saya akan membuat ini menjadi target, dan independen saya itu koneksi politik, selainnya itu kontrol, maka saya akan membuat non. Nah, karena koneksi politik atau variabel independen saya itu bersifat dummy, maka saya masukin value. Kosong itu jika tidak ada hubungan koneksi politik. Kemudian tekan add dan angka 1 untuk ada hubungan politik. Kemudian tekan OK. Kemudian kita pindah ke data view. Hasilnya bakal seperti ini. Dan kita akan mulai pengujian pertama, yaitu adalah statistik deskriptif. Caranya itu gampang, kita tekan analyze, kemudian deskriptif statistik dan deskriptif. Kemudian kita pilih semua variabel dan masukin ke kolom sebelah kanan. Habis itu tekan OK. Dan maka ia akan muncul statistik deskriptifnya. Kemudian kita kembali lagi ke tabel ini dan kita akan menguji normalitas. Nah, caranya itu kita tekan analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, sama one sample KS. Sama, kita masukin semua variabel, kemudian kita tekan OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai signifikannya ini adalah 0,00 untuk semua variabel. Maka bisa diasumsi bahwa data tidak menyebar secara normal dan terdapat data outlier. Maka kita harus menghapus data outliernya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan menghapuskan data outlier. Nah, caranya kita tekan analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif, dan kita tekan centang ini, save standardized value as variable. Tekan OK. Nah, kemudian jika kita geser agak ke belakang, di sini akan memunculkan z-score untuk setiap variabel. Nah, agar mempermudah,
saya pindahkan ini ke dalam Excel. Oke, kemudian saya akan auto filter. Nah, karena data saya ini melebihi dari 80, maka untuk penghapusan data outlier kita pilih 3 dan min 3. Jadi di sini saya lihat saja. Untuk data yang lebih dari 3 saya akan hapus. Untuk ukuran perusahaan, untuk variabel ukuran perusahaan di sini tidak ada data yang 3 atau lebih dari 3. Jadi saya tidak akan hapus. Nah, di sini ada yang lebih dari 3, kita hapus. Dan begitu dilakukan untuk setiap variabel. Oke, setelah saya menghapuskannya, totalnya menjadi 260, yang tadinya ada 273, sehingga bisa disimpulkan bahwa ada 13 data outlier yang terhapus. Oke, untuk data yang tadi telah dihapus outlier-nya, kita tinggal save. Habis itu kita akan menguji menggunakan program eViews. Nah, pertama ini saya udah buka, kita tekan open a foreign file. Kemudian pilih datanya. Oke, habis itu kita tekan next, next, dan next. Dan untuk ini, cross section ID-nya kita tulis kode, dan untuk date series kita tulis tahun. Karena saya menggunakan regresi panel, maka basic structure saya ini dated panel. Kemudian tekan finish. Kemudian ini tekan no. Habis itu kita ke proc, kita ke reshape current page dan unstack in new page. Di sini kita isikan di sini kita isikan kode, dan bawahnya ini one or more series name, ini kita tulis tahun. Kemudian tekan OK. Oke, kemudian setelah itu akan muncul anak-anak perusahaannya. Kemudian kita tekan kode. Kemudian kita akan menguji PLS. Nah, kita tekan estimate. Di sini kita masukin dependent variable dan independent, dan kontrolnya itu kita masukin di common coefficients ini. Nah, cara penulisannya itu saya sudah buat di notepad. Jadi kalau misalnya katanya itu harus sesuai. Jadi misalnya di sini dia itu koneksi underscore politik, maka di sini juga di notepadnya kita harus buat koneksi underscore politik diakhiri dengan tanda tanya. Jadi setiap variabel itu kita diakhiri dengan tanda tanya. Setelah itu saya tinggal copy paste aja. Jadi untuk nilai indeks itu kan dependent, saya masukin ke kolom dependent, dan selebihnya itu saya masukin ke sini. Untuk pengujian PLS belakang itu kita harus taruh C, yaitu konstanta. Habis itu kita tekan OK. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Jadi ini bisa langsung kita copy dan paste di Word. Uji FEM. Nah, caranya itu kita tekan estimate. Kemudian untuk dependennya itu sama. Dan untuk uji FEM itu sebenarnya tidak wajib diletakkan konstanta. Jadi kalau misalnya mau hapus konstantanya itu juga tidak apa-apa. Kemudian ini kita tekan fix, habis itu tekan OK. Nah, ini adalah hasil dari FEM, fixed effect modelnya. Jadi habis itu kita bisa copy dan paste ke Word. Uji show. Nah, kita tekan views, habis itu ke fixed or random effect testing, dan tekan redundant fixed effect. Nah, kolom yang atas ini adalah hasil dari uji show tersebut.
dan kita bisa copy dan paste ke Word. Yang di kolom bawah ini adalah hasil dari uji co-nya. Kalau misalnya nilai probabilitasnya itu di bawah 0,05, artinya uji FEM adalah uji yang paling cocok digunakan untuk model penelitian tersebut. Nah, kemudian kita akan uji yaitu REM, Random Effect Model. Jadi kita ke estimate, kemudian ini kita tinggal ganti ke random. Habis itu tekan OK. Nah, sama hasilnya ini bisa di copy paste ke Word terlebih dahulu. Jadi setelah kita mendapatkan REM, kita bakal menguji uji Hausman. Yang pertama itu kita tekan views, kemudian ke fixed or random effect testing dan correlated random effect yang Hausman test. Dan hasil uji Hausman-nya itu yang di atas ini. Kita bisa copy dan paste ke Word. Untuk uji Hausman, jika nilai probabilitasnya itu di atas 0,05, maka dianggap bahwa uji FEM itu adalah uji yang terbaik atau uji yang paling cocok digunakan untuk model penelitian ini. Nah, ini adalah hasil yang tadi kami uji menggunakan e-views. Ada PLS, uji FEM, REM, uji Hausman, dan uji co. Nah, karena tadi setelah penelitian dilihat bahwa uji FEM itu adalah paling cocok yang digunakan, maka kita akan menggunakan uji FEM ini. Dan untuk menentukan uji T, F, dan adjusted R-squared, kita dilihat dari sini. Nah, untuk nilai probabilitas ini adalah hasil uji F-nya. Jadi kalau misalnya hasilnya itu 0,000, itu artinya bahwa variabel independennya itu berpengaruh positif terhadap variabel dependennya. Untuk adjusted R-squared-nya itu 0,96, artinya terdapat 96% variabel independen yang berpengaruh terhadap si variabel dependennya, dan cuma ada 4% yang tidak bersignifikan. Kemudian untuk nilai untuk uji T-nya itu kita bisa lihat dari nilai probabilitas yang di sini. Jika nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05, artinya itu variabelnya itu tidak berpengaruh terhadap si variabel dependennya. Tapi kalau misalnya di bawah 0,05, artinya variabelnya berpengaruh positif terhadap si variabel dependent. Sekian dari video yang saya jelasin. Terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata.